Awal kata yang kami hormati para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat yang berhadir pada pagi hari ini, yang kami hormati para BKM dan musola ini juga masjid, dan yang saya hormati bapak-bapak pemuda yang dapat berhadir pada pagi subuh ini. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Yang pergi biarlah pergi, walau pergi tetap di hati. Apa kabar bapak-bapak sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkanlah saya Ustaz Denny yang mengisi tausiah pada pagi subuh ini. Mukarram Ustaz Basori sebagai guru saya di Pesantren Darul Arafah. Sudah lama kami berpisah. Semalam saya ditelepon, saya terkejut ada nomor baru. Siapa ini Ustaz tahu nomor saya? Sudah lama tidak berhubungan, dari 5 tahun yang lalu sepertinya saya pergi pesantren Saman menjumpai beliau. Alhamdulillah ini dapat bersilaturahim kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada 4 hal orang mendengarkan ceramah. Kita memakai metode sami'na wa ata'na, katanya, mendengarkan lalu mentaati, kemudian mengamalkan apa yang kita dapat. Yang kedua sami'na wa asaina, katanya, mendengarkan tetapi tidak open, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang ketiga sami'na wa bismillah. Kalau pagi-pagi ini sepertinya nggak ada ya. Ustaznya ceramah di sini, dia bercerita di belakang. Yang keempat adalah sami'na wa ngantukna. Ini kalau pagi-pagi banyak ini mendengar, kemudian ustaznya ceramah di depan, dia terduduk-duduk, ustaznya tertipu. Dipikir ustaznya khusyuk, banyak ngantuk. Tercari terbangun sajadah pun udah berpulau-pulau, katanya. Tidak memperpanjang kalam, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Tidak ikan kakap ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilan, kalau sudah cair saya pun pulang. Itu sahabat ya. Tema kita pada pagi yang berbahagia ini adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dan hidayah kepada jalan yang benar, jalan keselamatan, Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, agar kita tidak tersesat dan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Artinya diturunkan Al-Quran sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber rujukan paling utama dan utama bagi kehidupan manusia. Seseorang yang dikatakan berpegang teguh kepada Al-Quran, yang apabila senantiasa mengerjakan apa yang diajarkan dalam Al-Quran tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai petunjuk dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan Al-Quran sebagai sumber rujukan bagi kehidupan kita. Tanpa Al-Quran kita akan menyimpang dan tersesat dari jalan yang sebenarnya. Begitu juga
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an ini kan, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, berinteraksilah kita dengan Al-Qur'an. Hidup selalu bersama Al-Qur'an. Mencintai Al-Quran dengan membacanya, memahami maknanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran adalah suatu kemuliaan yang terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Tidak akan merugi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hati. Begitu juga pahala yang sangat besar. Artinya waktu-waktu kosong kita itu bapak-bapak kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Banyak kita waktu kosong kita, ya kita main Android. Bersama Arab mengatakan khairu jalisin di zamani kitabun. Kalau sekarang sudah berubah, kalau kita lihat khairu jalisin di zamani mahmulun. Sebaik-baik teman dahulu mengatakan sebaik-baik teman adalah buku. Sekarang sebaik-baik teman adalah HP. Jadi kita kalau berkumpul banyak begini pun bisa terjadi sekarang tidak percakapan, semua tunduk, berzikir, gesek-gesek HP. Itu yang terjadi. Sekarang zaman sudah canggih, pun sunnah-sunnah kemasyarakatnya, sosial pun sudah berkurang. Sekarang orang sudah sibuk sendiri, karena di HP itu semua sudah ada. Ya, mau permainan ada, mau tausiah ada, tinggal kita ya memilah-milih mau kemana kita bawa Android ini. Tadi di sini saya lihat pun ada bapak-bapak baca Al-Quran pakai HP, alhamdulillah bagus, mantap sekali. Baca Al-Quran pakai HP udah canggih. Jadi bapak-bapak milenial tadi. Ya, jadi berarti memanfaatkan Android ini dengan hal-hal yang positif. Artinya anak-anak kita pun kita perintahkan begitu. Jadi ya kita terangkan kepada anak-anak kita bahwasanya Android ini pergunakan kepada hal-hal yang positif. Salah satunya membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, mencari ilmu-ilmu baru, kreativitas yang baru. Tapi sebaliknya, anak-anak kita menggunakan HP ini ya untuk bermain game, ya, untuk menonton sesuatu yang tidak benar. Akhirnya karena sering bermain game itu, apalagi game sekarang entah apa aja namanya kita lihat, itu berpengaruh kepada mata anak kita. Akhirnya bermakai kacamata, bersosial kurang karena HP. Sama-sama kita peringati anak-anak kita supaya pandai-pandai mempergunakan Android tersebut. Gunakanlah Android itu kepada jalan kebenaran. Bapak-bapak sekalian, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan baik agar kita mendapat rahmat. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, kewajiban kita itu untuk mendengarkan dan memperhatikan supaya kita dapat memahami makna dan perintahnya. Hal ini berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ketika imam membaca Al-Fatihah dan surahnya, kita harus mendengarkannya dan memperhatikannya supaya kita dapat memahami apa yang dibaca imam tersebut, apa perintahnya. Dan Allah senantiasa menurunkan rahmat bagi kita. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2,
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Artinya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah ia akan merasa takut dan tunduk. Apalagi ketika ia melaksanakan kesalahan, ia akan berusaha untuk merubah kesalahan itu menjadi kebaikan karena kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang beriman apabila mendengarkan bacaan Al-Quran, iman mereka akan bertambah. Kenapa? Salah satunya mereka merasa hatinya bahagia, ketenangan hati. Inilah akan meningkatkan keimanan kita. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, menyerahkan segala sesuatu yang sudah dilaksanakan mereka. Karena mereka meyakini la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih banyak keyakinan kita kepada selain Allah. Kalau sudah kita terapkan la haula wala quwwata